Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan coba membahas tentang materi kita yang berjudul pendekatan dalam studi kepemimpinan. Nah, sedikit flashback, sekedar untuk mengingatkan kembali. Jadi, definisi dari kepemimpinan itu pernah kita bahas, Bapak Ibu semua, sebagai sebuah proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan tugas dari para anggota kelompok. Nah, jadi di sini kata kuncinya adalah mengarahkan. Dan mempengaruhi aktivitas. Nah, jadi dari definisi tersebut ada 3 implikasi penting yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah kepemimpinan harus melibatkan orang lain. Nah, bisa itu berupa anggotanya atau rekanannya. Karena dengan melibatkan orang lain berarti sudah bisa kita katakan bahwa pemimpin ini berhasil mengarahkan si orang-orang yang terlibat tersebut. Nah, untuk apa kita libatkan mereka dalam organisasi kita, dalam perusahaan yang kita pimpin? Yaitu untuk mempengaruhi mereka dalam melaksanakan tugasnya dan perannya masing-masing. Nah, jadi di dalam kepemimpinan itu tidak ada yang terdiri dari satu pihak saja, tapi dia juga harus melibatkan banyak pihak agar tujuan dan fungsi dari organisasi itu bisa tercapai. Nah, yang kedua, kepemimpinan itu mencakup distribusi kekuasaan yang tidak sama di antara pemimpin dan anggota kelompok. Nah, meskipun kita melibatkan orang lain atau bawahan kita, tapi kita juga harus bisa membagi-bagi atau mengkotak-kotakkan, di sini istilahnya distribusi ya. Distribusi anggota-anggota kita tersebut sesuai dengan perannya masing-masing, sesuai dengan job desk-nya masing-masing yang sudah tertulis dalam perjanjian kontrak pekerjaan misalnya. Nah, meskipun kita juga mungkin memiliki dalam organisasi kita tersebut ada pimpinan lain struktur organisasi kita. Nah, tapi kita juga tetap harus bisa membagi-bagi kekuasaannya tadi itu sesuai dengan perannya masing-masing. Misalnya Bapak Ibu semua, ada kepala bagian TU, ya kan? Kepala bagian TU ini nanti akan bertanggung jawab ke ketuanya lagi di bagian administrasi misalnya. Nah, jadi baik kepala administrasi dan kepala TU tadi kita juga harus bisa memilah-milah siapa yang paling dominan penguasaannya di sana, kepemimpinannya di sana harus siapa gitu. Siapa yang harus melibatkan siapa dan siapa yang harus mendengar siapa gitu, mengikuti instruksinya siapa gitu ya Bapak Ibu ya. Itu yang dimaksud dengan poin nomor 2. Yang ketiga adalah kepemimpinan merupakan kemampuan untuk menggunakan berbagai bentuk kekuasaan yang mempengaruhi perilaku bawahan melalui sejumlah cara. Nah, di poin ketiga inilah kita nanti akan bahas secara lebih mendalam karena ini adalah merupakan bagian dari materi kita hari ini, yaitu tentang teori pendekatan dalam kepemimpinan. Nah, jadi apa itu pendekatan? Nah, pendekatan di sini Bapak Ibu itu sebenarnya tidak jauh berbeda dari teori atau gaya kepemimpinan yang dipraktekkan oleh masing-masing pemimpin. Nah, biasanya pendekatan yang diberikan sama pemimpin ini merupakan bentuk interaksi mereka dalam menguasai orang-orang internal atau eksternalnya. Nah, ada beberapa bentuk pendekatan yang akan kita bahas pada hari ini Bapak Ibu, yaitu pendekatan sifat. Yang kedua adalah pendekatan perilaku kepemimpinan. Dan yang terakhir adalah pendekatan situasional atau kontingensi. Oke, kita coba bahas satu persatu. Yang pertama adalah pendekatan sifat. Nah, pendekatan sifat ini biasanya memandang kepemimpinan sebagai suatu kombinasi sifat-sifat yang tampak. Nah, ada 2 pendekatan lagi dalam pendekatan sifat ini. Yang pertama, membandingkan sifat orang yang menjadi pemimpin dengan sifat orang yang menjadi pengikut atau tidak menjadi pemimpin. Yang kedua adalah
Nah, penjelasan dari poin pertama ini, pemimpin cenderung lebih tinggi derajatnya di dalam sebuah organisasi. Karena itu dibutuhkan kepercayaan diri yang tinggi, karena dia nanti akan menjadikan itu sebuah kebutuhan bagi cara dia memimpin, cara dia berkuasa gitu ya Bapak Ibu ya. Karena kalau misalnya dia percaya dirinya lebih bagus, berarti itu akan secara tidak langsung akan menumbuhkan kemampuan yang lebih mantap lagi gitu. Jadi percaya diri adalah suatu kebutuhan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Nah, sehingga muncul anggapan bahwa pimpinan itu dilahirkan, bukan dibuat. Nah, ini seperti yang materi kita bahas beberapa pertemuan yang lalu. Nah, salah satu munculnya ada teori Gridman itu adalah adanya pendekatan sifat ini. Nah, yang kedua, pendekatan sifat mengidentifikasikan ciri-ciri dan sifat-sifat yang dimiliki oleh para pemimpin efektif. Nah, di sini ada menurut teori para ahli, yaitu Edwin Giselli, di mana sifat-sifat yang harus dimiliki oleh pemimpin adalah kemampuan dalam kedudukannya sebagai seorang pengawas atau supervisor ability. Yang kedua adalah kebutuhan akan prestasi dalam pekerjaan, kecerdasan atau intelijensi, ketegasan, decisiveness, kepercayaan diri, dan juga inisiatif. Nah, jadi menurut Edwin Giselli, ini adalah sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin agar kepemimpinannya itu bersifat lebih efektif. Nah, balik lagi kepada pendekatan yang pertama. Nah, jadi sifat-sifat yang ada di poin nomor 2 tadi, itu juga harus dimiliki sama pemimpin dibandingkan dengan anggotanya. Karena pemimpin itu yang harus menjadi suri tauladan bagi anggotanya ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya tadi pemimpinnya sudah mengadopsikan beberapa sifat yang ada di poin nomor 2, maka secara langsung nanti anggotanya juga akan menjadikan itu contoh dan mulai memupuk sifat-sifat tersebut untuk menjadi kebiasaan dirinya di dalam kinerja organisasinya gitu ya. Oke, sementara menurut Kate Davis, ini ahli kedua, berpendapat bahwa ada 4 sifat yang mempunyai pengaruh terhadap kesuksesan kepemimpinan organisasi. Di antaranya adalah kecerdasan, sama dengan yang pertama tadi ya. Bapak Ibu ada kecerdasannya juga, kemudian ada kedewasaan, maturity, keluasan hubungan sosial, kemudian ditambah dengan motivasi, serta adanya dorongan berprestasi. Nah, yang terakhir adalah sikap-sikap hubungan manusiawi. Ini kalau di dalam agama istilahnya adalah hablum minannas gitu. Jadi seorang pemimpin juga harus memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sekitar dia. Jadi antara dia dengan manusia-manusia yang ada di sekitarnya itu bisa terjalin sebuah silaturahmi yang bagus. Karena logikanya saja Bapak Ibu, kalau misalnya dia tidak bisa menjalin interaksi yang bagus, bagaimana cara dia bisa mempengaruhi orang tersebut untuk bisa bekerja? Ya kan? Jadi pada dasarnya harus bisa menjaga hubungan manusiawi itu sendiri. Nah, mungkin ada beberapa hal yang kita temui di luar sana. Ada juga pemimpin kok yang nggak bisa menjaga ini, yang nggak bisa menjaga sikap hubungan manusiawi itu dengan baik gitu ya. Nah, itu mungkin memang ada Bapak Ibu, mungkin ada beberapa yang kita ketahui, cuman kita harus perlihatkan, kita harus juga melihat apa dampak dari karakter yang dibawanya tersebut. Mungkin saja anggotanya atau karyawannya juga menuntaskan pekerjaannya, tapi dituntaskan dengan cara seperti apa? Dengan hati riangkah, dengan hati yang ikhlaskah? Atau mungkin kalau misalnya kita bisa bandingkan pekerjaan karyawan kita yang nggak ikhlas tadi dengan pekerjaan karyawan yang dilakukan dengan hati riang tadi, itu pasti kualitasnya akan terasa perbedaannya. Nah, itu mungkin bisa kita balikan dulu ke kita ya Bapak Ibu ya. Kalau bisa kita bekerja di bawah tekanan, pasti kerja kita akan istilahnya yang penting selesai aja lah gitu kan. Dibandingkan dengan pekerjaan yang memang kita lakukan dengan ikhlas dan riang tadi. Jadi kualitas pekerjaannya juga pasti akan luar biasa bagusnya. Nah, kalau misalnya nanti ada Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait dengan poin-poin ini, dengan sifat-sifat yang harus dimiliki pemimpin ini, itu nanti Bapak Ibu bisa kirimkan pertanyaannya di LMS. Nah, mungkin saya sedikit menyinggung tentang kecerdasan sebelum kita maju ke slide berikutnya.
Jadi kecerdasan ini itu ada 5 ya Bapak Ibu ya. Kalau selama ini kita ketahui kecerdasan itu cuma ada 3, yang umum diketahui apa sih? Biasanya itu kan yang diketahui kecerdasan itu adalah kecerdasan intelijensi atau kecerdasan intelektual yang kita lambangkan dengan IQ. Nah, kemudian orang juga cenderung mengenal dengan kecerdasan emosional. Kita lambangkan itu dengan EQ. Nah, yang terakhir itu orang juga kenal dengan spiritual question. Kecerdasan spiritual kita antara hubungan kita dengan Sang Pencipta. Nah, ini nih yang 3 ini adalah kecerdasan yang umumnya diketahui oleh orang banyak. Nah, sebenarnya itu ada 2 kecerdasan lagi Bapak Ibu semua. Ada 2 kecerdasan lagi menurut ilmu psikologi, dan kelima kecerdasan ini itu rata-rata dimiliki sama semua manusia. Nah, cuman pada perjalanan hidupnya kadang-kadang ada yang kecerdasan ini lebih mendominasi, ada yang tidak, ada yang lebih berkembang dengan baik, ada juga yang tidak. Nah, jadi 2 kecerdasan lainnya itu adalah yang keempat adalah AQ. A ini dari kata adversity question. Jadi adversity question ini adalah kecerdasan ketika kita menemui permasalahan dalam hidup kita. Nah, biasanya kalau orang yang adversity questionnya baik, dia ketika menemukan masalah, dia pasti bisa langsung mengontrol dirinya untuk tidak langsung terbebani dengan masalahnya tersebut. Gitu. Nah, bahkan ada yang lebih hebatnya lagi, kalau orang yang memiliki adversity-nya tinggi banget, ketika dia menemukan masalah, dia cenderung langsung tahu solusinya apa. Dia pasti nggak akan langsung down, nggak akan langsung patah semangat dan lain sebagainya. Dia langsung bisa tahu, oke, ini dari masalah ini, saya bisa gunakan solusi ini. Dan ada juga yang punya alternatif lainnya gitu. Jadi kalau misalnya solusi yang gagal, kita bisa pakai alternatif yang lain dan sebagainya. Itu dia yang keempat, adversity question. Yang kelima adalah CQ. CQ ini adalah creativity question. Di mana creativity question ini adalah sebuah penanda bahwa orang itu berpikir kreatif. Berpikir dan bertindak kreatif. Semakin kreatif orang tersebut, semakin bisa berpikir out of the box orang tersebut, maka orang tersebut bisa dikatakan memiliki creativity question yang baik. Nah, seorang pemimpin harusnya bisa memiliki kelima kecerdasan ini dengan baik. Karena kan masing-masing itu punya metode tersendiri untuk pengembangannya. Kalau IQ kita bisa banyak belajar, ya, karena semakin banyak belajar, ini berhubungan dengan hard skill juga ya, karena hard skill kita naik, IQ kita juga pasti akan naik, dia berbanding lurus. Nah, kalau EQ ini lebih kepada emosional kita, interpersonal skill kita, ya kan Bapak Ibu ya, bagaimana cara kita bersosialisasi dengan orang. Nah, semakin kita sering bersosialisasi dengan orang, tidak menutup diri kita, ya, nah maka EQ kita juga akan bisa berkembang dengan sendirinya lebih baik gitu. Nah, kalau SQ ini tentang hubungan kita dengan Sang Pencipta, dengan Tuhan kita gitu kan. Nah, EQ juga begitu juga dengan CQ. Nah, seorang pemimpin seharusnya bisa tahu bagaimana dia memiliki pendekatan-pendekatan khusus untuk mengembangkan kelima kecerdasan ini. Karena pasti 5 kecerdasan ini akan berguna bagi dirinya ketika dia memimpin. Oke. Mungkin untuk kecerdasan singkat saja saya bahas seperti itu Bapak Ibu. Kita bahas ke slide berikutnya. Nah, kemudian pendekatan ini mencoba untuk menentukan apa yang dilakukan oleh para pemimpin efektif tentang bagaimana dia nanti mendelegasikan tugasnya. Mendelegasikan tugas itu memberikan tugas kepada orang lain. Kemudian bagaimana dia berkomunikasi dan tidak hanya berkomunikasi, bagaimana dia juga bisa memotivasi mereka. Dan yang terakhir, bagaimana mereka menjalankan tugasnya. Jadi pemimpin itu tidak hanya dituntut untuk memberikan pekerjaan atau mendelegasikan tugas kepada orang lain saja. Tapi dia juga harus bisa menjalankan tanggung jawabnya sendiri. Jangan hanya sampai dia itu hanya bisa nyuruh-nyuruh aja, sementara pekerjaannya itu tinggal didelegasikan saja ke orang lain. Nah, itu juga nggak baik. Nah, makanya sifat-sifat yang saya sebutkan sebelumnya, tadi di slide sebelumnya, kalau misalnya itu sudah ada dalam seorang pemimpin, insya Allah ini nggak akan terjadi. Dia pasti akan bisa menjalankan tugasnya dengan maksimal. Oke, pendekatan ini menyatakan bahwa perilaku kepemimpinan dapat dipelajari
dan dikembangkan sehingga individu-individu dapat dilatih dengan perilaku kepemimpinan yang tepat agar mampu memimpin lebih efektif lagi. Nah, dari sini pendekatan Goodman atau pendekatan pemimpin itu dilahirkan, itu mulai terbatahkan ya Bapak Ibu. Karena di sini dikatakan bahwa perilaku kepemimpinan itu ternyata dapat dipelajari dan dikembangkan sehingga pemimpin tersebut dalam proses pembelajarannya tadi itu bisa memiliki nilai-nilai positif yang memang dimiliki seharusnya oleh seorang pemimpin. Nah, jadi dia lebih bisa melakukan kepemimpinan secara lebih efektif lagi. Nah, pendekatan perilaku ini memusatkan perhatiannya pada dua aspek perilaku kepemimpinan. Yang pertama adalah pendekatan perilaku kepemimpinan yang menekankan pada fungsi-fungsi yang dilakukan pemimpin dalam kelompoknya. Nah, fungsi-fungsi apa sajakah itu? Yang pertama adalah fungsi-fungsi yang berhubungan dengan tugas atau task related atau pemecahan masalah. Nah, yang kedua adalah fungsi-fungsi dalam pemeliharaan kelompok atau group maintenance yang bersifat sosial. Yang kedua adalah pendekatan perilaku kepemimpinan yang memusatkan gaya kepemimpinannya yang berkaitan dengan hubungannya dengan anggota-anggotanya. Di sini ada dua macam juga. Yang pertama adalah gaya kepemimpinan dengan berorientasi tugas. Nah, di sini pengertiannya adalah kepemimpinan yang berorientasi akan tugas atau task oriented ini mengarahkan dan mengawasi bawahan secara tertutup untuk menjamin bahwa tugas dilaksanakan sesuai dengan tugas yang diinginkan. Nah, itu dia definisinya. Yang kedua adalah gaya dengan orientasi karyawan atau employee oriented. Di sini kepemimpinan dengan gaya yang seperti ini, dengan gaya employee oriented ini, lebih memperhatikan anggota kelompok untuk melaksanakan tugas-tugas dengan memberikan kesempatan pada bawahan untuk bisa berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, menciptakan suasana persahabatan, serta hubungan-hubungan yang saling mempercayai dan menghormati anggota kelompok satu sama lain. Nah, di sini kita bisa membedakan ya Bapak Ibu ya, di antara kedua gaya ini. Nah, jadi kalau yang pertama itu, memang dia hanya memikirkan bagaimana tugas ini bisa selesai saja gitu. Makanya di sini dikatakan bersifat tertutup. Dia mau tahu tugas itu yang penting selesai, terserah deh siapa yang ngerjain gitu, yang penting tugasnya selesai gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau yang kedua itu lebih memberikan kesempatan, silakan saja. Ini kira-kira mana anggotanya yang bisa mengerjakan tugas ini, itu boleh dikerjakan gitu ya. Mana juga yang tidak, mungkin nanti bisa dipindahkan ke tugas yang lain. Jadi ini lebih terbuka sih kalau yang poin nomor 2. Nah, kalau menurut saya pribadi ini masing-masing kedua gaya ini itu ada pro dan kontranya. Kalau untuk yang tertutup, bagusnya itu Bapak Ibu positifnya adalah ketika kita menyuruh anggota kita untuk melaksanakan sebuah tugas, maka dia pasti akan tidak gampang untuk menolak tugas yang kita berikan tadi. Gitu. Tugas yang kita berikan itu tidak akan gampang dia tolak, gitu ya Bapak Ibu ya. Itu bagusnya. Nah, kalau misalnya yang nomor 2, minusnya adalah kebalikan yang pertama tadi. Takutnya nanti ketika kita menunggu orang berpartisipasi, responnya itu kelamaan. Akhirnya acara kita atau program kita atau kerjaan kita itu pasti akan tertunda saking kita lamanya menunggu siapa yang akan berpartisipasi dalam kegiatan ini. Nah, tapi positifnya kalau yang nomor 2 ini dia lebih demokratis, lebih mempercayai karyawannya. Silakan siapa yang memiliki passion di sini boleh bekerja di sini, siapa yang enggak silakan kerjakan tempat lain. Nah, jadi punya pro dan kontranya juga. Nanti mungkin ini akan menjadi tugas bagi pertemuan kita hari ini. Silakan Bapak Ibu temukan poin-poin plus dan minusnya dari kedua poin ini. Oke. Nah, ini ada teori yang berkaitan dengan pendekatan perilaku kepemimpinan. Ini mungkin nanti akan kita bahas setelah UTS ya Bapak Ibu ya. Jadi ini saya skip aja. Teori X dan Y dari Douglas McGregor. Yang kedua adalah sistem manajemen dari Likert. Yang ketiga adalah jenjang manajerial dari Robert Black Jane Mountain.
Kemudian juga ada teori yang berkaitan dengan pendekatan perilaku ini yang pernah diteliti oleh studi Ohio State. Nah, ini mungkin sekilasnya saja. Yang pertama kan tadi kita ada menyebutkan tentang teori X dan Y dari Douglas McGregor, di mana di sini membahas tentang masih tentang sikap juga, sikap kepemimpinan juga dibandingkan dengan sikap bawahannya. Nah, di sini bisa Bapak Ibu lihat di teori X di sini dikatakan rata-rata pembawaan manusia malas atau tidak menyukai pekerjaan, pasti dia akan segera menghindari pekerjaannya itu secepat mungkin. Terus karena karakteristik manusia tersebut, orang harus dipaksa, diawasi, diarahkan atau diancam dengan hukuman agar mereka menjalankan tugas untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Nah, ini masih ada arah-arah ke task oriented tadi. Yang ketiga adalah rata-rata manusia lebih menyukai diarahkan, ingin menghindari tanggung jawab, kemudian mempunyai ambisi relatif kecil, dan menginginkan keamanan atau jaminan hidup atas segalanya. Nah, yang teori Y adalah kebalikan dari teori X tadi, di mana di sini orang akan melakukan pengendalian diri dan pengarahan diri untuk bisa mencapai tujuan yang telah kita sepakati bersama. Kemudian keterikatan pada tujuan merupakan fungsi dari penghargaan yang berhubungan dengan prestasi mereka. Oke. Kemudian yang ketiga adalah rata-rata manusia dalam kondisi yang layak belajar tidak hanya menerima tapi juga harus disertai dengan tanggung jawab. Dan yang terakhir ada kapasitas besar untuk melakukan imajinasi, kecerdikan, dan kreativitas dalam menyelesaikan masalah-masalah organisasi yang secara luas tersebar pada seluruh karyawan. Nah, sementara sistem manajemen terlibat itu terdiri dari 4 macam. Ada sistem 1 di mana di sini manajer membuat semua keputusan yang berhubungan dengan kerja dan memerintahkan para bawahannya untuk melaksanakannya. Nah, biasanya ini adalah standar dan metode pelaksanaan yang dilaksanakan oleh manajer dengan sistem kepemimpinan yang kaku. Nah, ini juga masuk dalam kategori task oriented. Di sistem yang kedua, manajer tetap menentukan perintah-perintah, tapi dia memberikan bawahannya kebebasan untuk memberikan komentar terhadap perintah-perintah tersebut. Jadi dia menerima masukan terhadap perintah-perintah tersebut. Jadi di sini ini masih ada kemungkinan bagi anggota untuk bisa menolak pekerjaannya kalau seandainya pekerjaan itu memang di luar tanggung jawab atau keahliannya dia gitu. Jadi daripada nanti pekerjaannya itu nggak bagus hasilnya, mending dikerjain aja sama orang lain yang memang lebih berkompeten dalam bidang ini. Nah, kira-kira seperti itu kasusnya. Di sini bawahan diberi berbagai fleksibilitas untuk melaksanakan tugas-tugas mereka dalam batas-batas dan prosedur-prosedur yang ditetapkan. Nah, ini mulai sudah melibatkan partisipasi. Di sistem ketiga, manajer mulai menetapkan tujuan-tujuan dan memberikan perintah-perintah seperti setelah hal-hal itu didiskusikan terlebih dahulu dengan bawahan. Bawahan dapat membuat keputusan mereka sendiri tentang cara pelaksanaan tugas. Penghargaan lebih digunakan untuk memotivasi bawahan daripada ancaman hukuman. Nah, kalau di sini di sistem 3 itu partisipasinya sudah semakin membesar. Jadi sebelum si pemimpin ini memberikan tugas, justru dia akan nanya-nanya dulu sama anggotanya, sama bawahannya. Kira-kira ini cocok dikerjakan sama siapa, kira-kira ini selesainya bagusnya dikerjakan sama siapa, dan sebagainya macamnya. Nah, setelah ada hasil diskusi tadi, barulah ada pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang dibuat. Nah, di sistem terakhir ada sistem keempat, itu adalah tujuan-tujuan ditetapkan dan keputusan-keputusan kerja dibuat oleh kelompok. Bila manajer secara formal yang membuat keputusan, mereka melakukan setelah mempertimbangkan saran-saran dan pendapat dari para anggota. Nah, kalau ini gaya kepemimpinannya adalah laissez-faire. Di sini dia nggak hanya sekedar partisipasi lagi yang diberikan, tapi si pemimpinnya sudah mendelegasikan sepenuhnya kepada anggotanya untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan ini dengan sangat baik. Jadi si pemimpin ini bisa kita katakan dia tahu bersihnya saja gitu Bapak Ibu ya. Nah, lalu ada tadi jenjang manajerial dari Robert Black Jane Moulton. Di sini juga ada 5 jenjang manajerial. Ada manajemen santai dengan ini adalah penilaian nilai di kurvanya itu ya Bapak Ibu ya. 19 dikatakan manajemen santai. Kemudian di
kurva di rentang nilai kurva 99 ada manajemen tim, 55 ada manajemen manusia organisasi, 11 ada manajemen miskin, 91 wewenang ketaatan. Jadi kalau ini saya skip aja karena nanti akan ada pembahasan khususnya terkait ini. Ini juga ada studi Ohio TED, juga ada pembagian struktur rendahnya kepemimpinan berdasarkan penilaian pertimbangan dan juga penilaian struktur memperkasai. Nah, yang terakhir dari pendekatan kita pada hari ini adalah pendekatan situasional atau kontingensi, di mana pendekatan kontingensi ini menggambarkan bahwa gaya kepemimpinan adalah tergantung pada faktor situasi, lalu tergantung pada karyawan tugas, tergantung organisasi, dan juga tergantung variabel lingkungan lainnya. Jadi teori kontingensi ini mengemukakan bahwa kepemimpinan atau pemimpin harus mempertimbangkan 3 kumpulan yang merupakan kekuatan sebelum melakukan pemilihan gaya kepemimpinan. Jadi ini merupakan sebuah pendekatan yang dipilih yang harus dilakukan sebelum kita menentukan gaya kepemimpinan seperti apa yang mau kita terapkan dalam sebuah organisasi. Yang pertama adalah kekuatan dalam diri manajer atau dari dalam pemimpin itu sendiri. Internalnya ya Bapak Ibu ya, internal powernya. Bisa berupa sistem nilainya, bisa berupa kepercayaan kepada bawahan, bisa berupa kecenderungan kepemimpinannya, dan yang terakhir bisa berupa perasaan aman dan juga tidak aman. Yang kedua adalah tentang kekuatan dari dalam bawahannya atau dalam anggotanya. Yang pertama adalah kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan peningkatan tanggung jawab, kebutuhan dalam penanganan masalah, dan yang keempat, kebutuhan dan harapan keterlibatannya dalam membuat keputusan. Dan yang terakhir adalah kekuatan dalam situasi, seperti tipe organisasinya, efektivitas kelompok, desakan waktu, dan juga karakteristik dari masalah itu sendiri. Nah, jadi kesimpulannya Bapak Ibu, teori ini menyatakan bahwa efektivitas suatu kelompok atau organisasi tergantung pada interaksi antara kepribadian pemimpin dan situasi. Nah, kemudian di sini situasi bisa kita rumuskan menjadi 2 karakteristik. Yang pertama, derajat situasinya, di mana pemimpin itu selalu menguasai, selalu mengendalikan, dan bisa mempengaruhi situasi. Yang kedua, situasi ketidakpastian, di mana manajer itu berada pada situasi yang tidak pasti, yang belum pernah dia alami sebelumnya. Oke, ini bagian dari teori kontingensi tadi, juga ada yang disebut dengan teori siklus kehidupan. Di mana konsep dasar ini merupakan strategi dan pelaku memimpin yang harus sesuai dengan situasi, terutama berdasarkan pada kedewasaan dari anggota kita masing-masing. Nah, di sini bisa Bapak Ibu lihat apa itu definisi kedewasaan dari organisasi yang berhubungan dengan kemampuan individu atau kelompok dalam menetapkan tujuannya. Nah, sementara itu, teori siklus kehidupan itu bisa difaktori dari perilaku tugas dan juga perilaku hubungan. Di mana perilaku tugas itu adalah tingkat di mana pemimpin cenderung untuk mengorganisasikan dan menentukan peranan para bawahannya, menjelaskan setiap kegiatan yang dilaksanakan, kapan, di mana, dan tugas-tugas tersebut diselesaikan. Sementara perilaku hubungan ini berkenaan dengan hubungan pribadi pemimpin dengan individu dan anggota kelompok. Nah, baik Bapak Ibu, mungkin untuk materi hari ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Jika nanti ada yang perlu kita diskusikan, nanti Bapak Ibu bisa sampaikan di grup WhatsApp atau di LMS. Jadi pada hari ini kita akan diskusi via grup WhatsApp atau LMS saja. Nah, setelah itu nanti mungkin akan ada tugas yang saya berikan di LMS, silakan kerjakan secara individu Bapak Ibu, kemudian kumpulkan paling lambat besok di siang harinya seperti tugas minggu lalu. Baik, mohon maaf atas segala keterbatasan kekurangan. Saya akhiri presentasi saya hari ini dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.